Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan kehidupan dengan segala ujian dan kenikmatannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Perkenalkan, nama saya Sabrina Alia Kamila dengan NIM 12401051040076 dari kelas 1C. Video kali ini saya ingin memaparkan ceramah singkat tentang amal soleh, akhlak kepada Allah. Amal soleh, akhlak kepada Allah merujuk pada tindakan dan perilaku seorang muslim yang baik yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan pengabdian kepada Allah. Akhlak dalam konteks ini berarti segala perilaku atau sikap yang mencerminkan nilai-nilai Islam yang mulia. Amal soleh, akhlak kepada Allah menunjukkan bahwa seseorang muslim hanya mengutamakan kebaikan kepada sesama manusia, tetapi juga berusaha untuk menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi landasan dari segala amal perbuatan kita. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sifat dan keutamaan sabar. Sabar berasal dari kata sabaro yasbiru yang artinya menahan. Menahan di sini pengertiannya sangat luas. Contohnya bisa saja kita sedang berpuasa, menahan nafsu dari ini dan itu. Kita menahan lapar, berarti kita harus bersabar dari rasa ingin makan sampai azan maghrib, yaitu waktu untuk berbuka puasa. Dan kita harus bersabar dalam menghadapi perilaku seseorang yang ingin berbuat buruk atau berbuat jahat kepada kita. Berarti kita harus sabar dari kezaliman yang menimpa kita. Banyak contoh teladan dari para nabi dan rasul, seperti Nabi Ayub yang sabar dalam menghadapi sakit dan kehilangan, serta Nabi Muhammad yang sabar dalam menyampaikan risalah-risalah Islam. Sekali lagi, tidak semua orang bisa memperoleh kemenangan dari kenikmatan dan rasa sabar tersebut karena dari awalnya memang tidak dapat menahan sabar. Oleh karena itu, saudara-saudara, perlunya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah agar selalu diberi kesabaran yang tiada batasnya, agar kita dapat memperoleh pahala yang seluas-luasnya. Sebagaimana firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Dari penjelasan ayat tersebut bahwa kita sudah ketahui jika Allah selalu memberikan pertolongan pada setiap hambanya yang mau menjalankan perintahnya. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa jika kita mengerjakan sholat wajib dan dapat menahan diri dengan rasa sabar, maka Allah menjanjikan pertolongan bagi hambanya yang sedang dalam kesusahan. Selanjutnya adalah keutamaan sabar. Sabar memiliki banyak keutamaan yang dijanjikan Allah bagi hamba-hambanya yang sabar. Di antaranya adalah Allah bersama orang-orang yang sabar. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah tadi, Allah berjanji akan mendampingi orang yang sabar, memberikan pertolongan dan memberikan ketenangan hati.
balasan yang tidak terhingga. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan balasan yang tidak terhitung. Artinya, pahala bagi orang yang sabar akan diberikan oleh Allah tanpa batasnya. Sabar mendatangkan kebahagiaan. Sabar tidak hanya membawa pahala, tetapi juga memberikan kebahagiaan batin. Orang yang sabar akan merasa lebih tenang, tidak terbebani dengan perasaan kecewa, marah, atau putus asa. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, bagaimana keadaan seseorang mukmin itu? Segala sesuatu yang menimpa dirinya adalah kebaikan. Jika ia mendapat kebaikan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesulitan, ia bersabar, dan itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Mengapa sabar itu sulit? Meskipun sabar itu sangat mulia, tidak semua orang dapat melakukannya dengan mudah. Ada beberapa alasan mengapa sabar terasa sangat sulit. Yang pertama, ada keinginan untuk segera mendapatkan hasil. Banyak dari kita yang ingin segera melihat hasilnya dari setiap usaha yang telah kita lakukan. Kita tidak sabar dalam menunggu proses, padahal Allah berkehendak bahwa setiap hal memiliki waktu yang tepat. Yang kedua, rasa cemas dan khawatir. Ketika kita dihadapkan pada ujian hidup yang panjang atau berat, rasa khawatir bisa menggerogoti hati kita. Kita lupa bahwa Allah berjanji akan selalu bersama orang yang sabar. Yang ketiga, gangguan dari lingkungan. Terkadang lingkungan sekitar yang tidak sabar jika bisa mempengaruhi kita. Namun, kita harus ingat bahwa sabar adalah sebuah pilihan, dan kita harus menjaga hati agar tetap teguh. Sabar memang tidak mudah. Sabar adalah ujian. Justru karena ketidakmudahan itulah Allah menguji hambanya, seberapa hambanya dapat lolos dari ujian sabar. Jika kita lolos, kita selalu berzikir dan berpikir positif terhadap segala ketentuan yang sudah Allah tetapkan. Allah niscaya kita akan mendapat beribu kemuliaan dan keberuntungan yang datang dari pintu manapun kalau kita terus bersabar. Kesabaran adalah sebuah perjalanan, dan setiap orang pasti mengalami tantangannya. Dengan sabar, kita tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga membantu kita untuk tetap tenang dalam menghadapi kesulitan. Mengajarkan kita untuk berfokus pada solusi dan membangun karakter yang kuat. Mari kita berusaha untuk selalu bersabar dan menjadikan sabar sebagai bagian dari kehidupan kita. Selanjutnya ada cara untuk melatih sabar. Agar bisa menjadi pribadi yang sabar, kita perlu berusaha menahan diri. Berikut adalah beberapa cara yang bisa kita coba. Yang pertama, berdoa dan meminta kepada Allah. Mintalah kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk bersabar. Hanya dengan bantuannya, kita bisa sabar dalam menghadapi setiap cobaan. Mengingat bahwa ujian adalah bagian dari hidup kita. Setiap ujian dan cobaan yang datang adalah cara Allah untuk menguji iman kita. Dengan memahami hal ini, kita akan lebih mudah menerima ujian dan bertahan dalam sabar. Yang kedua, ada menjaga hati.
Jangan biarkan hati kita dipenuhi dengan kebencian atau kemarahan yang berlarut-larut. Cobalah untuk selalu berpikir positif dan bersikap tenang. Yang ketiga, mencari teman yang sabar. Kelilingilah diri kita dengan orang-orang yang sabar dan bisa memberi kita motivasi dan semangat dalam menjalani hidup. Saudaraku, sabar bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi sabar adalah kunci untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga kita semua diberi kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi segala ujian hidup. Mari kita berdoa kepada Allah agar menjadikan kita sebagai orang-orang yang sabar, yang senantiasa mengingatnya dalam setiap langkah kita. Begitulah gambaran tentang sifat sabar dan keutamaannya di sisi Allah. Sekian pepatah kata dari saya, semoga memberi manfaat bagi kehidupan saudara semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.